Malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Belum ada yang kena yang baru kan? Yang baru. Jangan Pak. Iya. Walaupun katanya ringan katanya. Ini absensinya materinya sebentar, saya ada perbaikan sedikit. Selamat malam Pak. Malam. Ya, silakan di situ absensinya sebentar, saya lagi koreksi sedikit. Sudah.
Nah, ini materinya. Malam, Pak. Malam. Yang baru join, silakan diisi dulu absensinya. Nanti kalau Ajen Isa mau break dulu atau gimana? Kamu lanjut? Lanjut juga nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Ya sih, karena agak terlalu jauh ininya. Azannya sudah lebih dari 2019. Oke. Saya baca absensinya. Absensi kita di tanggal 22. Baru 9 orang. Berapa yang join? 17. Yang lain, silahkan diisi dulu. Baru 19 orang. Orang yang ini. Satu. Dua belas. Baik, yang namanya dipanggil, tolong dinyalakan dulu kameranya sejenak. Pertama ada Atta Esa Nugraha. Hadir, Pak. Oke, baik. Lalu ada Tegar Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Baik. Lalu selanjutnya ada Fajar Kurniawan. Fajar hadir ya. Kurniadi, Pak. Oh, Kurniadi, oh iya. Salah deh. Ada Gesta Rahguna Putri. Gesta. Oke, Hadir, baik. Pak. Lalu selanjutnya ada Nurul Fauzia. Hadir, Pak. Oke, baik. Lalu ada Ahmad Ulin Nuha. Hadir, Pak. Baik, selanjutnya ada Topan Firdaus. Hadir, Pak.
Ada Aldi Setiawan, Hadir, Pak. Reza Nur Arifin, Reza lagi sholat kayaknya. Muhammad Soleh, Hadir, Pak. baik. Hadir, Pak. Selanjutnya ada Doni Wahyudi, Hadir, Pak. Tinggi Prasetyo. Hadir, Pak. Oke. Ada lagi yang belum disebutin? Kayaknya ada. Saya belum, Pak. Saya juga belum, Pak. Siapa tadi? Rifki. Rifki Setiawan. Saya Leonis Firdaus belum, Pak. Saya Yes. belum, Pak. Rifki Setiawan. Yang baru join, absensinya udah diisi? Sudah, Pak. Oke, berarti memang ini sih, mungkin ada delay kali ya. Singgi Prasetyo. Rifki Setiawan ada, udah masuk. Yang lain selain Rifki tadi siapa? Coba. Saya Iya. Pak Leonis Firdaus, Pak. Leoni Firdaus, iya belum di Setia udah masuk. Kita coba tunggu lagi. Sampai 32. Oke, kayak gitu. Yang penting diisi ya. Kan ya udah baru lagi nih. Ya agak delay. Oke, sudah masuk ke ini. Yang kedua sudah. Ridwan Prasetyo juga sudah. Intinya diisi absensi kita lumayan. Sama tugasnya, saya belum ngecek tugas loh. Jadi tolong di ini, kan tugas kita lumayan mempengaruhi nilai. Porsinya lebih besar daripada UTS bagi yang ikut e-learning. Oke, malam hari ini kita akan belajar tentang security pada Linux. Oke, kelihatan ya. Mungkin apa namanya? Oke, sebentar ada jajan. Sebentar, kita tunggu selesai dulu. Oke, baik. Sini belajar tentang materi security pada Linux, walaupun sebenarnya kalian udah pernah praktek ya. Itu waktu di sebelum kita UTS, itu tentang apa namanya, CMOD sama C-Owner ya. Change mode sama change owner. Ini kurang lebih sama sih, cuman ini lebih ke teorinya aja. Oke. Di sini nggak bisa langsung ke bawah deh. Oke, di sini ada kelompok pemakai, akses dan bilangan oktal, change mode-nya, maaf kurang permission directory, user ID dan group, sama pengaturan Umax. Ya.
Nah, untuk kelompok pemakai, kalian jelaskan ya kelihatannya. Untuk kelompok pemakai sendiri di sini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Itu super user. Super user itu adalah seperti administrator, punya hak segala akses. Ada user biasa, itu bisa bilang standar user. Ada owner, owner pemilik. Ada grup, ya berarti grup kumpulan dari user-user. Ada order, berarti dia yang tidak termasuk dalam grup ataupun apa ya, apa namanya, ya di luar juga gitu ya. Intinya bukan termasuk anggota grup. Nah, lalu setelah di sini hak bilang oktalnya, kalau kita lihat pada 0 sampai 7, tapi yang perlu kita garis bawahi cukup dari read-nya aja 4, write-nya 2, execute-nya 1. Berarti 4, 2, 1. Intinya 7 sih maksimum gitu. 3 tambah 4 berarti apa namanya? 3 tambah 4. 4 tambah 2 berarti read write. 4 tambah semuanya 7 execute apa namanya? Execute read write gitu kan. Kalau misalkan seandainya 3 berarti execute sama write aja. Misalnya 5 berarti execute sama read only. Jadi simpelnya yang perlu kita garis bawahi adalah 1, 3, 4. 1, 2, 4. Contohnya seperti ini. Ada RWX, read write, execute, read write, dan read. Berarti di sini adalah kelompok bilang owner-nya, garis pertama owner. Di sini adalah sebagai grupnya, sebagai orders-nya. Di sini berarti owner bisa execute, dia segala akses pada, lalu grupnya hanya bisa read write. Nah, yang 4 terakhir order cuma hanya read saja. Nah, kombinasi metode numeric permission access-nya. Nah, di sini ada beberapa simbolinya, simbol buat apa sih namanya, access-nya ya. Kayak seperti di sini ada regular file, min, direktorinya D, soft-linknya I, karakter device-nya C, block device driver-nya B, dan pipe file-nya adalah P, dan socket file-nya ada S. Nah, untuk yang karakter yang menyatakan izin, ya seperti write, R untuk write, untuk read-nya, W untuk write-nya, X-nya untuk execute-nya, dan kalau min no permission. Contohnya seperti ini. Berarti di sini kalau kita lihat si Zaid ini, si Zaid ini bisa membaca, menulis, lalu ada grupnya cuma hanya bisa membaca, dan ada juga yang bisa membaca. Seperti itu. Ini apa? User, group, orders. Ordersnya nggak perlu ditulis sih. Min L. Nah, ini juga sama. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Kelompok pertama itu use owner, kelompok kedua itu adalah grup, ketiga adalah apa sih namanya, ordersnya ya. Oh, ini buat penjelasan di atas. Saya kurang ini ke bawah, kolom kelima, keempat. Oke. Di sini juga sama. Nah, untuk membuat permisinya di sini ada yang sudah pernah kita praktekkan, ada 2, change smooth, itu buat permisinya, change O1 itu buat owner-nya, change group itu buat untuk grupnya. Perintahnya kurang lebih sama sebenarnya, tinggal change mode, dia mau dikasih apa, 7, misalnya 77 ataupun apa, itu juga bisa, seperti itu. Tinggal dimasukin ininya aja sih, apa namanya, angkanya lalu masukin grupnya apa, spasi grupnya. Nah, kalau di sini kurang lebih apa sih pengaturan-pengaturan yang bisa dipakai. Nah, kalau 777 ini disarankan karena bisa semua diakses oleh semua orang. 755
untuk file yang bisa dibilang sharing file. 700 ini buat yang privacy, yang benar-benar high privacy. 66 standar yang bisa hanya dibaca tulis tapi tidak secure. Yang ini pun bisa hanya sharing file juga kayak view doang. Nah ini return pemilik filenya aja bisa baca. Permisi directory ini juga sama fungsinya, biasanya standar 77, 75, 700, jadi sama seperti kayak change on ataupun change mode. Lalu ada masuk user ID dan group ID, jadi setiap Linux itu mempunyai ID masing-masing dan group ID juga masing-masing, biasanya dimulai dengan 1000 ya. 1000 ya bukan 1000 lah, kalau misalnya ketika ada tambah orang berarti 1001, dimulai dari 1000, tambah selanjutnya 1002, 1003 dan seterusnya. Nah di sini ada file etc password. File ini merupakan salah satu file word readable yang terdapat daftar user dalam setiap baris isi dipisahkan dengan titik 2. File ini isinya apa? Yaitu ada username, password, user ID, home directory, shell, dan getCost gitu. GetCost itu penyimpanan informasi tambahan ya, bersifat opsional. Contohnya seperti ini. Kalau kita ke ini ya, muncul titik 2 ini biasanya password nih. Ini seperti di apa sih di encrypt ya. Nah, baru ketemu di sini Fahmi passwordnya apa di encrypt. Dia adalah user pertama, grup pertama juga, nama lengkapnya siapa, letak home-nya, home Fahmi. Nah, ini base-nya di mana? Bin base ya. Seperti itu. Lalu ada file etc shadow. Jadi si file etc shadow ini adalah isinya adalah file yang berisi dengan password yang sudah di protect ya. Jadi dikumpulkan jadi satu di situ semua. Nah di sini sifatnya readable, bisa dibaca dan dipisahkan dengan titik 2. Lalu untuk mengeceknya kita bisa pakai v etc shadow. Kalau misalkan sini kalau terminal sudah SO kayak gitu. Nah, ininya passwordnya sudah di encrypt. Bedanya ini encryptnya terlihat, kalau yang tadi enggak ya. Dan jika itu dilakukan 2 kali, dia akan muncul notif 3 attention. Jadi bisa dibilang ini warning doang ke kita untuk jangan akses file tersebut, itu aja sih. Takutkan ada hal-hal yang tak sengaja terhapus seperti itu. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi. Di sini Fahmi ini sebagai usernya. Lalu dipisah titik 2, berarti ini titik 2-nya adalah passwordnya sampai sini. Passwordnya padahal nggak sampai 10 karakter, tapi panjang banget. Lalu selanjutnya adalah password ketiga adalah jumlah hari ketika Unix diciptakan. Nah, udah 18.000 hari. 4 adalah jumlah hari pengguna dapat mengganti password. Nah, karena ini dia belum pernah ganti di 0. Kelima, jumlah hari pengguna dipaksa mengganti password. Nah, masih 999 sekian. Jadi bisa dibilang masih panjang. Masih panjang atau sebenarnya
nggak ada countdown ya, apa sih namanya, hitungan mundur ke belakang terus ganti password. Lalu selanjutnya jumlah hari ganti password, jumlah hari sebelum pengguna diberikan peringatan setiap ganti password. Berarti 7. Jika memiliki batasan, maka kalau terus menjelaskan jumlah hari supaya akan dihapus. Nah, 8, ini 8, apa namanya? Ini 7, 8 jumlah hari setelah akun akan dinonaktifkan. Selanjutnya adalah reserve by system ya. Jadi kalau by default, secara security biasanya itu berlaku untuk di company yang minta diganti password antara, dulu saya pernah 3 bulan sekali, dan itu banyak yang komplain. Akhirnya dibuat jadi 1 tahun sekali karena udah ada autentikatornya gitu. Jadi penting banget buat kalian untuk aktifin autentikator juga di handphone untuk akun-akun email kalian. Pokoknya berhubungan dengan yang sifatnya privacy itu perlu ada tambahan autentikatornya, itu harus diaktifin. Kalau enggak bisa bahayalah untuk sekarang, banyak phishing attack-nya. Jadi gampang buat kena. Lalu ada lagi namanya file etc gshadow. Ini sebenarnya file untuk melihat kumpulan grup ya, password grup. Nah, kalian bisa perintahnya sudo v etc gshadow. V-nya editor ya. V-nya editor, jadi ketika kalian kebuka itu bisa edit gitu. Makanya nggak disarankan tadi ada warningnya kalau kebuka 2 kali, ada warning supaya tidak dibuka. Nah, di situ ada nama grup, ada password di encrypt, ada administrator grup dan anggota grupnya. Seperti itu. Lalu di pengaturan Umax, nah pengaturan Umax ini adalah cara lain untuk mengganti permission ya, aksesnya dan aksesnya. Jadi kalian bisa pakai U plus W berarti user mengaktifkan write. U plus WRX berarti dia bisa membaca, seperti itu dengan Umax. Nah, kalau ini menghilangkan izin akses, yang ini adalah menghilangkan perizinan pada grup. Yang ini adalah menghidupkan permisi write pada grup dan orders. Nah, percobaan seperti ini. Ini percobaan untuk mencek ID kalian seperti apa. Tinggal diketik aja sebenarnya ID akan muncul. ID coba saya. Nah, ini ada lagi beberapa perintah untuk mencek kayak misalkan usernya Fahmi, saya nggak tahu nih kata ini apa nih, from ini loginnya kapan, idle-nya apa, GPU-nya, siwatnya apa, gitu ya. Kalau ada lagi WHO, Fahmi kosong, tanggal sekian. Jadi bisa untuk melihat deskripsi user yang user yang tersedia sih, yang lagi di login tuh bisa ngecek user yang lain. Lalu di sini untuk tambah add usernya kalian bisa pakai sudo add user, nama usernya contoh siapa, misalkan siapa namanya, Dina. Nggak mau dia. This enter username matching the legal expression. Oke. Kecil aja. Ini passwordnya misalkan. Nah, si Dina ini jadi 22 nih.
user Gina, jadi 22, usernya grupnya 12, lalu ada ininya 1. Berarti kenapa ada jadi 2 nggak 1? Karena berarti ada 1 grup lagi. Masalah saya tadi siang bikin grup contoh finance gitu. Passwordnya misalkan password 2021. Yes. Oke. Full name-nya bin Fulan. Room-nya bebas 90. Yes. Udah baru. Maka inilah namanya si Gina itu udah terbuat usernya. Oke, misalkan kita mau coba edisi password berikan. Nah, berarti ada nama saya, ada si Gina. Jadi Fulan. Nah, kalau kalian mau menghapusnya kan bisa pakai sudo user dan nama user. Nah, ketika dihapus akan terhapuskan nama user, cuman tidak terhapus dengan si home-nya ya, home dan grupnya. Gitu. Jadi kalau kalian mau ini kan bisa hapus as manual. Contoh misalkan apa namanya, udah user file Gina sudah terhapus, edisi password. Nah, dia namanya udah nggak ada, CD-nya udah nggak ada. Terus kalau mau menghapus apa namanya direktorinya, mnr Gina, udah nggak ada. Oke, ini udah nggak ada juga. Kalau mau add group juga bisa. Edisi group. Nah, saya tadi nama masukin grup finance. Ada istrinya namanya, ada user namanya Fahmi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Belum, Pak. Belum ya. Ini satu bab. Simpel sih. Simpel karena kita udah pernah belajar sebelumnya. Jadi kita praktekin. Bisa di close terminal. Atau ada mau yang lain selain ini? Nggak ada juga. Udah boleh capek. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, kalau gitu saya akhiri. Sampai jumpa kita di minggu depan. Mungkin 2 pertemuan terakhir kita praktek. Cuma saya belum tentuin prakteknya apa. Saya coba lihat dulu ininya. Lebih banyak ke prakteknya sih. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang belum isi absensi isi ya, jangan lupa.